Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam presentasi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan, nama saya Afifah Hansa Zahira dengan NIM H2A022056 selaku moderator pada diskusi hari ini. Adapun materi diskusi kali ini adalah dampak kegagalan komunikasi. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita buka presentasi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya persilahkan untuk masing-masing pemateri untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya sebagai presentator 1, perkenalkan nama saya Amalia Tunaufila dengan NIM H2A022055. Perkenalkan, saya sebagai presentator 2 dengan nama Nabila Rahman dengan NIM H2A022057. Perkenalkan, saya dengan presentator ketiga. Perkenalkan, nama saya Fitri Trimulyani dengan NIM H2A022058. Perkenalkan, saya sebagai presentator keempat dengan nama Takifatul Aiza, NIM H2A022059. Perkenalkan, nama saya Rizka Abnadul Jahyani dengan NIM H2A022061 sebagai presentator kelima. Perkenalkan, nama saya Helmi Yasir Arifin dengan NIM H2A022062 sebagai presentator yang keenam. Perkenalkan, nama saya Tulus Pamuji dengan NIM H2A022063 sebagai presentator 7. Perkenalkan, saya Rama Maulina dengan NIM H2A022064 sebagai presentator ke-8. Perkenalkan, nama saya Sofi Putri Destuti dengan NIM H2A022065 sebagai presentator 9. Terima kasih kepada para presentator yang telah memperkenalkan diri. Kemudian saya persilahkan kepada presentator yang bertugas untuk share screen. Dimohon untuk membagikan materinya. Baik, saya persilahkan untuk kepada para pemateri untuk mempresentasikan materinya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada kami. Dampak kegagalan komunikasi. Selanjutnya, komunikasi yaitu proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan. Suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan juga non-verbal. Contoh dampak kegagalan komunikasi. Baik, contoh dampak kegagalan komunikasi yang pertama yaitu tujuan dan pokok pembicaraan tidak tersampaikan dengan jelas. Jika komunikasi terjadi secara tidak efektif serta gagal, bisa jadi tujuan penyampaian tidak akan tercapai. Karena tidak semua orang yang mendengarkan memahami tujuan penyampaian komunikasi. Tujuan penyampaian komunikasi yaitu membangun kepercayaan, mencegah dan mengatasi masalah, mendapat pengarahan,
serta meningkatkan kekompakan. Contoh kegagalan komunikasi yang kedua, yaitu produktivitas turun. Komunikasi yang tidak efektif dalam mengakibatkan ketidakjelasan dalam tugas dan tanggung jawab. Kondisi ini dapat mengakibatkan demotivasi, yang mengakibatkan seorang menjadi kurang semangat dalam bekerja dan meraih tujuan perusahaan. Akibatnya produktivitas bisa turun. Seorang manajer harus selalu berkomunikasi dengan karyawan dan menyediakan kesempatan pada karyawan agar bisa menyampaikan pendapat dan rasa khawatir. Jika kemungkinan kita membuat kebijakan tentang pengaduan resmi dan terkomunikasi untuk memastikan setiap keluhan ditangani dengan adil dan menyeluruh. Pastikan karyawan mengetahui dengan jelas tentang siapa yang harus dihubungi saat ada masalah. Alasan lainnya, seorang pegawai betah bahkan loyal bekerja di perusahaan lingkungan kerja yang menyenangkan. Jika saat ini lingkungan di sebuah perusahaan atau kantor tidak menyenangkan, cenderung terlalu kolot, ketat, dan tidak fleksibel, hal tersebut bisa menjadikan para pegawai pada akhirnya mengalami penurunan aktivitas, bahkan cenderung akan memilih untuk keluar dari perusahaan. Jadi yang ketiga, timbul suasana kerja yang tidak nyaman. Hal ini memungkinkan timbulnya banyak kesalahpahaman yang memicu konflik yang dapat menimbulkan suasana kerja tidak kondusif bagi produktivitas kerja. Jadi, kita sebagai dokter harus bisa berkomunikasi antar personal, karena jika tidak ada komunikasi antar personal, maka dapat menyebabkan suasana yang tidak nyaman dan tidak kondusif. Baik, saya akan membacakan slide ke-7, yaitu mengenai hilangnya kepercayaan tentang dampak kegagalan pada komunikasi. Nah, di dalam hilangnya kepercayaan itu sangat berakibat fatal jika ketidakkepercayaan terhadap seseorang timbul dari pihak luar, karena hal itu dapat menurunkan citra pembicara. Jadi, kepercayaan diri itu akan tumbuh pada diri masing-masing, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri pada seseorang, dapat meningkat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh dampak kegagalan komunikasi di bidang kedokteran, yang mana sebelumnya telah dibahas mengenai contoh dampak kegiatan komunikasi secara umum. Selanjutnya kita akan membahas lebih spesifik mengenai dampak kegagalan dari komunikasi di bidang kedokteran. Menurut Jazuli, tahun 2006, dokter dituntut untuk memiliki pemahaman dan mempraktekkan cara komunikasi yang baik, khususnya komunikasi yang memiliki rasa empati. Lebih banyak dokter yang hanya memperhatikan aspek patologisnya, padahal aspek psikologis dan sosial pasien juga memiliki peran yang sangat penting. Artinya, ketika dokter dapat membawa sebuah komunikasi yang baik, akan timbul sebuah pemeriksaan yang baik. Rasa empati merupakan salah satu bentuk cara komunikasi yang efektif. Dengan rasa empati tersebut, maka pasien akan merasa lebih nyaman, sehingga pasien akan berani untuk memberitahukan keluhan secara lebih detail. Dan ketika pasien memberitahukan keluhannya secara lebih detail dan jelas, akan memudahkan dokter dalam melakukan sebuah pemeriksaan. Sehingganya terciptanya sebuah pemeriksaan yang baik dan efisien, dan sangat membantu proses penyembuhan yang dimiliki oleh keluhan pasien tersebut. Baik, saya akan melanjutkan contoh dampak kegagalan komunikasi di bidang kedokteran. Yang pertama adalah malapraktek atau praktik ilegal. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI mengakui komunikasi yang gagal telah menjadi masalah tersendiri. Akibatnya, meski dokter sudah menjalankan tugas sesuai prosedur, namun pasien tetap merasa dirugikan karena hasil terapi tidak sesuai harapan.
Jadi malpraktek atau malpraktek adalah sebuah tindakan atas dasar kelalaian atau kesalahan seorang dokter dalam menjalankan profesi, praktek, pengetahuan, dan keterampilannya yang biasa digunakan dalam mengobati pasien, sehingga menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi kesehatan atau kehidupan pasien, karena tidak sesuai dengan standar profesi medik, serta menggunakan keahlian untuk kepentingan pribadi. Nah, salah satu penyebab seringnya terjadi kasus malpraktek adalah pola komunikasi dokter-pasien yang cenderung satu arah. Di satu sisi, dokter dianggap sebagai dewa penyelamat, sehingga posisinya ditinggikan. Tetapi di sisi lain, sikap paternalistik pasien membuatnya enggan atau malas bertanya kepada dokter. Hambatan inilah yang diduga melahirkan kesalahan pemaknaan dokter terhadap pasiennya, karena menerima informasi yang salah, alias tidak terjadi kesamaan makna dalam berkomunikasi antara dokter dengan pasien. Yang selanjutnya, yang kedua, kurang mengkomunikasikan penyakit serta pengobatan yang harus dijalani oleh pasien. Jadi pada kondisi ini, pasien mayoritas tidak aktif bertanya terkait kondisi dan pengobatan yang dijalani. Kondisi ini berlaku sama di seluruh tingkat layanan kesehatan. Jadi, dokter di Indonesia harus lebih banyak bicara atau aktif dalam komunikasi. Dengan komunikasi, persepsi antara pasien dan dokter bisa disamakan, sehingga pasien paham pada kondisi dan pengobatan yang dijalani, termasuk resiko yang ditanggung. Ini merupakan salah satu tujuan dari komunikasi efektif antara dokter dan pasien. Lalu, contoh dari kegagalan komunikasi di bidang kedokteran adalah kurangnya pengetahuan tenaga keperawatan. Belum tersosialisasinya pengetahuan kolaborasi interprofesi, termasuk komunikasi efektif dalam tim di rumah sakit, sehingga mengakibatkan masih adanya perbedaan persepsi tentang makna kolaborasi, interprofesi, serta peran dokter perawat yang belum dipahami secara benar. Jadi di sini terjadi miskomunikasi disebabkan karena kurangnya penerapan komunikasi efektif. Sebagai seorang dokter yang dituntut untuk bisa menjadi pemimpin, contohnya memimpin di rumah sakit, yaitu memimpin perawat dan juga nakes lain yang memiliki tujuan yang sama. Tetapi pada kenyataannya, suatu komunikasi tidak berjalan lancar karena perbedaan persepsi antar orang. Seperti kita tahu tadi, yaitu persepsi makna kolaborasi, interprofesi, serta peran dokter, dan juga perawat yang belum dipahami secara benar. Nah, dari presentasi tadi kita mengambil dari yaitu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka seperti berikut. Next. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah melakukan presentasi pada hari ini. Selanjutnya waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada para presentator yang telah menyampaikan materi. Baik, kami lanjutkan. Dari materi yang telah disampaikan oleh para presentator, dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi sangatlah penting. Jika komunikasi tidak tersampaikan dengan baik, maka dikhawatirkan akan terjadi miskomunikasi atau kegagalan dalam komunikasi yang bisa berakibat fatal. Di sini konteksnya adalah komunikasi dokter dan pasien. Apabila komunikasi dokter dan pasien tidak efektif, maka bisa terjadi kegagalan dalam komunikasi. Bahkan kemungkinan terburuknya, dokter akan mengalami kesalahan dalam melakukan tindakan atau pelayanan medis yang bisa bersifat berakibat fatal, bahkan berakibat kematian pada pasien. Maka dari itu, sebisa mungkin kita harus bisa mengetahui dan bisa melakukan bagaimana komunikasi yang baik dan efektif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindak yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.